Nanti coba saya koordinasi dengan teman saya yang ada di Depok Toraja Utara. Saya dekat sama beliau. Beliau dulu pernah kasih saya Bible. Gara-gara beliau juga sebenarnya sampai saya terjun ke apologet. Dulu waktu saya masih di kerja, masih di bank, beliau datang memberikan Bible. Saking dekatnya dia kasih saya Bible, suruh belajar Bible. Setelah saya pelajari, ya bukannya saya ke Kristen sesuai dengan mungkin beliau harap saya bisa masuk ke agamanya. Begitu saya pelajari malah justru semakin bertumbuh iman Islam saya. Seperti itu. Kapan-kapan kalau ke Makassar informasikan ya. Iya bang, nanti saya demo. Atau bisa pegang nomor Excel saya kalau mau biar komunikasi lancar gitu. Mana tahu saya ke Toraja bisa komunikasi. Nanti di saya DM bang ya. Siap. Cuma kemarin bang, saudara saya ini kita tahu bang, waktu kemarin dia bilang kenapa, katanya itu yang lagi viral itu yang 72 bidadari bang, ya kan? Disiapkan di surga. Saya bilang kalau kami yang kamu tidak baca kitabmu gak? Dia bilang apa itu? Saya bilang coba kau baca itu Matius 19 ayat 29. Kalau untuk umat Islam 72 ya, kalau Kristen itu 100 kayaknya itu. Tapi itu juga ini Dinda, itu bukan untuk Kristen, itu untuk Bani Israel, untuk Bani Israel pengikut Yesus, bukan untuk Kristen. Kalau Kristen itu kita nggak tahu dijanjikan apa, mau jadi apa mereka nanti setelah kehidupan. Karena kalau di iya. Karena dia yang mereka kan yang dia buka setiap ibadah, ya kan. Jadi makanya saya sampaikan sama saudara saya, coba kamu buka itu. Makanya Lukas 18 juga. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Yesus tidak membatasi pengikutnya untuk istri. Di dunia ini poligami. Jadi bukan cuma di surga, di dunia juga. Di Lukas 18 29 30 itu. Tapi itu untuk pengikutnya Bani Israel. Nah sekarang sederhananya gini. Apa yang kita kejar di kehidupan kita di dunia ini? Sebagai manusia yang lahir sebagai laki-laki, dewasa, remaja, dewasa, kita memperganteng diri, kita memperkaya diri, kita mau pekerjaan yang mapan. Apa yang kita kejar? Kan pasangan hidup yang kita kejar. Artinya ya laki-laki memang identik dengan seorang wanita. Maka Allah menjanjikan itu untuk kita sebagai penghibur, untuk kita tidak bermaksiat di atas muka bumi ini. Kita menjaga diri kita. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun itu ya kita harus senantiasa menjaga diri kita kecuali hanya kepada pasangan kita, istri kita. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Saudara-saudara yang ada di bawah, Yesus mengajarkan poligami untuk Bani Israel. Bukan untuk orang munafik, satu istri tapi di belakang istri, wow. Gitu. Jadi 72 bidadari wanita, seorang laki-laki, ku ampusakum wa ahlikum nara. Wahai umat Islam, peliharalah dirimu dan istrimu. Jadi umat Islam itu diminta oleh Allah untuk memelihara istri, agar istri kita itu menjadi wanita yang soleha. Apa tujuannya? Supaya kelak ketika kita mati nanti di surga bersama dengan istri kita menjadi bidadari, menjadi permaisuri kita, dan bidadari itu sebagai pelayan-pelayan kita. Indah sekali di Islam itu. Kalau masuk di sebuah tempat yang indah, mewah, serba sempurna, terus dilayani oleh orang-orang cantik, laki-laki munafik macam mana yang nggak mau? Siapa coba laki-laki yang nggak mau? Ya, padahal kalau kita lihat nih, banyak orang yang mulutnya suci, berbicara suci, tapi
lihat paha ayam saja nafsu. Ya kan? Lihat paha ayam nafsu. Sok suci, anak-anak Tuhan. Lihat sapi lewat, nafsu lihat pahanya. Apalagi orang ketika dilihat. Nah, artinya bahwa pencipta langit dan bumi itu tahu kodrat laki-laki ini suka terhadap wanita. Umat Islam masuk ke dalam surga bersama dengan istrinya, permaisurinya. Orang yang masuk Islam adalah orang yang menjaga hati, menjaga syahwat, menjaga birahi. Orang yang masuk surga. Ya kan ya? Nah, ketika kemudian masuk surga, di dunia aja mereka menjaga syahwat, bagaimana di surga? Di hadapan Tuhannya. Gak mungkin mereka melakukan sesuatu yang sifatnya kehewanan. Gak mungkin. Maka istri harus dijaga dalam kehidupan kita di dunia ini, supaya mereka menjadi wanita yang soleha, menjadi permaisuri kita nanti di surga. Bidadari hanya sekedar pelayan-pelayan. Dilayani sama bidadari-bidadari cantik, siapa nggak mau? Bandingkan dengan surga mereka. Konsep yang ada serba api. Api keluar dari hidungnya, membumbung asap, membumbung keluar dari hidungnya. Api kemudian terhembus dari mulutnya. Matanya merah, tubuhnya penuh dengan nyala api. Siapa yang mau ke sana? Gak mau saya. Mending saya sama bidadari. Coba, siapa yang mau mempertaruhkan itu? Diberikan bidadari dalam kehidupan yang kekal, atau diberikan dalam kehidupan kekal berteman dengan naga-naga yang berperang dengan malaikat Mikail? Pilih mana? Hanya orang munafik yang tidak mau. Saya kira begitu, Dinda. Jadi ya, jangan direcoki kita dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Mereka cuman sok paten, sok suci, padahal mulut berbicara kitab, tapi yang dibawa si tai lalatnya ini kemana-mana terbang. Saya kira begitu. Oke Bang. Jadi mungkin cuma saya yang sampaikan ini Bang. Mungkin dari seluruh teman-teman muslimah di Toraja ini mungkin mereka diam karena takut, ya kan? Takut bukan apanya, tapi intimidasinya, apanya segala macam. Jadi saya itu sudah masa panas sebenarnya ini Bang. Jadi mudah-mudahan lah ini yang bisa menjadi membangkitkan saya dari ini Bang, masalah ini Bang. Insya Allah. Karena kita nanti saya koordinasi dengan teman-teman FPI yang ada di sana. Ya, terkait ini gimana solusinya, kan ada pemerintah kan. Pemerintah insya Allah akan memberikan hal yang terbaik gitu. Saya rasa pemerintah di Toraja itu baik. Kenapa saya sampaikan ini dengan satu alasan, Bang, jangan sampai nanti ada lagi buat abang ya bilang, Bang Suma ini dekat dari Toraja kok, kenapa tidak ada ini? Padahal abang tidak tahu. Jadi hak saya itu sebagai saudara saya Muslim itu saya sampaikan sama abang supaya abang tahu juga. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apalagi dari teman-teman yang non Kristen itu, kenapa Bang Suma nggak berani gugat, ya kan? Nggak berani bahas, ya kan? Jadi mudah-mudahan lah ini jadi aneh buat kalian. Gitu. Ya, nanti saya coba koordinasi dengan teman FPI. Mudah-mudahan ada informasi, minimal informasi apakah karena izin-izinnya atau karena apa. Tapi kalau terkait izin, kenapa sampai Kapolres sudah melakukan peletakan batu pertama, kan gitu. Kapolresnya sudah melakukan peletakan batu pertama, artinya ya lulus izin-izin lah. Kalau secara logika ya, nggak mungkin seorang Kapolres melakukan peletakan batu pertama musola di situ kalau izinnya belum lengkap. Ya kemungkinan hanya tapi karena sebelum kemarin, waktu TikTok saya bilang Siti buka itu ada yang saya baca di situ, kata yang saya baca captionnya teman-teman, siapa lagi TikToknya saya lupa Bangnya, dia posting bahwa menuntut Kapolres Toraja untuk diturunkan. Gara-gara itu kan? Ya itu. Iya, gara-gara itu jadi sampai Kapolres ingin dicopot. Bingung gitu. Juga kita. Iya, minta dicopot dari jabatannya. Gitu. Karena telah melakukan peletakan pertama. Ya, artinya ini murni penolakan, karena seorang Kapolres tidak mungkin melakukan peletakan batu pertama kalau izin belum ada gitu. Mungkin murni aja, murni penolakan karena satu, patung Tuhannya saudara kita Kristen, tiba-tiba di sampingnya ada musola, di daerah itu ada musola. Ya mungkin mereka kok bisa
harusnya gereja aja. Ya, tapi kalau dilihat lagi katanya agama kasih, kasihi musuhmu. Kan di Islam ini kan dianggap musuh. Kalau dikasihi betul-betul ingin diimplementasikan dalil dalam Bible, kasihi musuhmu, ya biarkan musuhmu datang, tuh mereka berkunjung untuk wisata, berarti dibuka untuk umum, maka fasilitasilah tempat ibadah di situ. Karena negara ini menjamin tiap-tiap penduduknya untuk menjalankan agamanya sesuai dengan agama masing-masing. Gitu. Iya. Cuma saya sering bantah teman-teman di TikTok bang, sedikit bang, saya tambah sedikit bahwa agama yang ini sebenarnya agama Islam dengan Kristen itu bersamaan masuk bang, sesuai dengan pesan nenek saya. Neneknya nenek saya kan gitu. Waktu zaman penjajahan dulu ada 2 agama masuk di Toraja bang. Pesan nenek saya ini bang, buat kami keturunannya yang Islam, dia bilang kalau misalnya ada yang tanya tahun berapa masuk, nggak usah tahu, yang penting bersamaan katanya, dipilih. Bersamaan. Kan orang-orang Toraja dulu belum punya agama, ya kan? Iya. Jadi pada saat itu disuruh milih agama ada 2, Kristen dengan Islam, begitu bang. Iya. Jadi nenek saya ini pilih Islam dulu, begitu. Oh, iya, Dia keluar dari penyembah batu, pohon, masuk Islam bang. Itu masih ada kuburannya sekarang bang. Bahkan saya jaga ketat-ketat gitu bang. Masya Allah. Punya kuburan nenek saya itu. Iya. Dan kalau kami juga dari keluarga tidak mau kalau ini bang. Kalau kami dari Sangala, keluarga kami dari Sangala. Nenek kami kayak kami dari sana. Oh iya bang. Iya, kami juga punya darah Toraja. Iya. Masya Allah. Nah, nantilah bang, saya fotokan saya punya ini kan ada tahunnya, tahun sekian di nanti saja abang kan, biar abang bikinkan piti bahwa Islam ternyata masuk tahun sekian, gitu bang. Iya, kalau yang setahu saya nih, yang bawa Islam itu dari Luwu, dari Bone, masuk ke atas. Cuma kenapa Kristen ini melaju cepat? Karena urusan bisnis. Jadi Belanda masuk, jual beli kopi. Jadi mereka lebih lancar interaksinya dengan penduduk setempat daripada dari kerajaan Luwu, kerajaan Bone. Gitu teman-teman. Itu informasi yang saya dengar. Dan berkaitan juga dengan adatnya bang, sesuai dengan seperti makanan, tidak ada larangan begitu. Jadi ketika Belanda datang tidak mengajarkan sunat, tidak melarang makan babi. Sementara orang penduduk asli saudara kita Toraja ya tidak sunat dan memang gemar makan babi gitu kan ya. Begitu Belanda ya cocok. Islam datang, wah berat ini, kita disuruh potong kulup, disuruh tidak makan babi, berat. Akhirnya susah untuk menerima Islam. Tapi ada juga manusia saudara-saudara kita yang menerima Islam di sana. Ya termasuk nenek beliau. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Sama juga dengan agama mohon maaf nih orang-orang yang mata sipit. Kenapa mereka lebih milih memilih Kristen? Karena makanannya cocok. Makanannya cocok. Kalau masuk Islam, makanan yang dari lahir mereka secara turun-temurun udah ratusan tahun mereka makan, tiba-tiba masuk Islam berhenti, berat kali itu, berat. Apalagi B2 ini kan makanan paling nikmat katanya. Tiba-tiba mau ditinggalkan. Karena saya sudah banyak mewawancarai calon mu'alaf saya, kebanyakan kenapa kamu berat meninggalkan agamamu yang lama? Karena berat untuk tidak makan babi. Karena babi itu iya. Salah satunya saya itu dulu. Iya. Waduh, kalau saya masuk Islam saya tidak bisa lagi makan makanan kesukaan saya, yaitu babi. Nah, itu yang menyebabkan mereka berat untuk meninggalkan agama lama. Begitu. Tapi alhamdulillah mereka yang punya keyakinan mantap kayak adik kita ini, apapun itu, makanan itu kan cuma urusan perut aja. Tapi yang kita utamakan itu adalah keselamatan kekal kan gitu ya. Masya Allah. Pokoknya pada intinya bang, seperti saya yang dapat hidayah, saya bisa rasakan sekali bang. Namanya orang dapat hidayah itu orang yang tidak mau mendengar kata buruk, tidak mau melihat yang buruk. Pokoknya hatinya itu murni-murni aja bang. Karena saya sudah alami. Allahu Akbar. Gitu. Masya Allah. Namanya hidayah dijaga itu. Berarti ya dek. Alhamdulillah bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Usia berapa sih sekarang?
28 tahun bang. Oh, masih anak-anak. Iya, 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 iya. Iya, sudah tapi iya begitu dah bang. Oke bang, Sudah ada siapa calon. bang ya? Iya iya, amin. Ya, alhamdulillah. Ya, nanti boleh DM saya atau ke nomor Excel saya biar kita komunikasi lebih intens lagi terkait apapun itu, apalagi antum ini adalah seorang mu'alaf. Masya Allah. Oke, wassalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sahabat-sahabat sekalian, orang Toraja itu orang-orang cerdas. Mereka kalau melakukan sesuatu itu butuh perhitungan matang. Kalau sudah sampai pada mu'alaf itu, kalau orang Toraja mu'alaf itu betul-betul mereka jalankan. Sama seperti adik saya yang bungsu itu istrinya mu'alaf. Istrinya mu'alaf dan saudara-saudara bininya itu aktivis-aktivis gereja. Saya sendiri pernah berdebat dengan adik daripada istri dari adik saya. Berdebat langsung. Kesimpulan akhirnya apa katanya? Sudahlah kak, apapun yang kakak sampaikan, saya mati dalam Kristus. Jadi dia angkat tangan, dia menyerah, tidak sanggup lagi menghadapi argumentasi Bang Suma. Hari itu juga dia mengatakan, udah kak, saya ampun, saya menyerah, apapun yang kakak lakukan, apapun yang kakak katakan, apapun yang kakak sampaikan, saya tetap mati dalam Kristus. Jadi saya bilang, ya sudah, kalau itu keputusan adik ini, ya tidak masalah. Tapi ponakan saya, anaknya adik saya, itu berbaur. Bahkan ulang tahun anak saya kemarin yang bungsu, teman-teman, mereka datang. Bahkan ponakan saya ini, anak bungsu dari adik saya itu sekarang dibawa mereka pergi berlibur ke Kalimantan. Ya nggak apa-apa, biasa aja. Cuma saya minta sama beliau, tolong jaga ponakan saya ibadahnya, tolong jangan diberikan makanan-makanan yang diharamkan di agama kami. Jadi beliau bawa, si bungsu dibawanya pergi. Sempat saya sampaikan sama adik saya, hati-hati. Karena kita beda akidah, biarpun kita keluarga beda akidah, ya kita juga harus ada batasan-batasan terkait dengan hal-hal keyakinan. Ya, tapi orang Toraja itu baik. Saya sendiri masih punya darah Toraja. Dari mama saya ada, dari Sanggala. Oke, saudara EGP, apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang gue urusin? Emang gue peduli? Dari mana bang? Saya dari Bogor, Pak, Jawa Barat. Bogor, Jawa Barat. Oh, dekat dari Samarinda enggak? Jauh. Jauh bang? Jauh lah, Jawa Barat. Jawa Barat. Yang pertama, suatu kebanggaan saya ini bisa komunikasi dengan Bang Juma gitu ya, karena sulit sekali dengan Bang Juma. Yang kedua, mudah-mudahan sehat selalu ya. Gitu. Amin. Kemudian begini Bang, saya ingin menyampaikan satu hal yang kalau saya sampaikan di koma lain mungkin keadaan tidak kondusif ya. Tapi kalau di sini Abang lebih paham lah gitu. Yang pertama, saya ingin tanya itu ya, dengan di sini kan ada judul jangan percaya Paulus ya. Saya berpikir begini Bang, ini pikiran kadang-kadang suka timbul tiba-tiba gitu ya. Ini yang menggunakan kata Rasul Paulus ini menurut saya tidak paham makna satu kosakata, tetapi menyematkan secara sembarangan gitu ya. Kenapa? Karena ada kata Rasul Paulus. Saya membandingkan gini Bang, Rasulullah itu kan berarti Rasul Allah merujuk kepada Nabi Muhammad ya. Nah, kalau Rasul Paulus itu merujuk kepada siapa gitu. Sedangkan yang ada di pikiran saya gini, kalau Rasulullah itu berarti rasulnya adalah Nabi Muhammad, Tuhannya adalah Allah. Nah, kalau Rasul Paulus ini berarti kan rasulnya siapa, Tuhannya Paulus gitu Bang, kira-kira. Mohon salah. Iya. Kalau kita kan Rasulullah merujuk kepada Nabi Muhammad. Iya. Rasulnya Allah. Kalau Rasul Paulus artinya Rasulnya Paulus. Iya. Siapa orangnya itu Bang? Nggak ketahuan itu orang. Siapa orangnya? Iya. Gitu aja Bang. Iya. Betul. Iya. Yang kedua gini Bang, yang kedua.
Saya selaku orang yang bangga kepada orang-orang yang saya idolakan, misalnya gitu ya. Saya bangga dengan orang tua saya, fotonya saya pajang gitu ya. Kemudian saya bangga dengan ulama saya, fotonya saya pajang gitu ya. Kemudian kalau orang Kristen itu bangga dengan Yesus, kan dia pajang fotonya. Mungkin dia bangga juga dengan orang tuanya. Nah, ada nggak dia berani foto keluarganya atau orang tuanya atau siapapun yang dia idolakan gitu, fotonya disamakan dengan Yesus seolah-olah pengikut Yesus gitu? Kira-kira ada nggak, Bang? Itu yang agak berat kayaknya. Iya. Itu yang agak berat. Di foto pakaiin kolor gitu, dipajang, siapa tuh? Wah, itu kan idola saya gitu ya, sama seolah-olah mengikuti Tuhan ya gitu. Oke, Bang. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf ya. Saya turun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang, makasih. Oke teman-teman sekalian, di tempat saya ini udah mau zuhur. Seperti biasa, tentu saya butuh adik-adik saya untuk naik ke atas untuk melanjutkan sementara ya. Sejauh ini kita sudah hampir sejam, belum ada saudara Kristen kita yang kesini ya. Tapi saya yakin mereka sudah lihat, dia tahu Bang Suma live. Mungkin materinya berat kali ya, sampai teman-teman kita berpikir untuk naik ke sini. Halo, saudara Bembe. Maaf Bang, bentar lagi di jalan. 30 detik Bang. Iya, lagi di jalan 30 detik. 1, 2, 3, 4. Lagi ini Bang. Wow. Lagi kerja. Oh, lagi kerja. Dari mana? Saya Katolik dari Jawa atau Barat, Protestan? Iya, maksudnya Islam agamanya. saya Bang. Oh, Islam. Saya Islam. Cuman ada beberapa pertanyaan yang menyangkut sama akidah saya sendiri Bang. Maksudnya yang bikin akidah saya itu tergoyahkan. Iya, kenapa akidahnya? Itu masalah akal pikiran dan takdir gitu Bang. Suaranya Gimana? Bukan mantul tapi ribut. Oh, ribut. Sekarang Iya, masih ribut kah? masih. Oh masih Bang. Maaf ya Iya. Bang. Di tempat kerja ya? Iya. Ada untuk pertanyaan saya ini. Iya. Gini Bang. Makasih, aku siap. Masya Allah, barakallah. Gimana? Apakah pikiran itu termasuk takdir atau bukan gitu? Menurut Abang Zuma gimana? Apakah pikiran itu termasuk takdir? Iya. Maksudnya ini? Maksudnya kalau misalkan menurut saya ya, kalau misalkan menurut takdir ya, kenapa banyak manusia-manusia yang mengakhiri hidupnya sedangkan Allah sudah memberikan takdir kematian masing-masing gitu Bang. Iya, jadi itu pilihan kan. Kita kan manusia ini punya kehendak bebas. Oh, kehendak bebas. Kita punya kehendak bebas. Sekarang Anda naik ke atas lantai 3, loncat turun. Itu pilihan siapa? Pilihan manusia sendiri. Ya, pilihan manusia sendiri. Tapi tahu, Allah itu sudah tahu. Sebelum Anda melakukan itu, Allah sudah tahu bahwa ini hambaku
Di akhir hidupnya dia memilih bunuh diri. Kan saya sudah kasih akal. Tapi ya dia tidak kemudian mengikuti apa yang menjadi instruksi daripada akalnya. Seperti itu saudara. Jadi kalau manusia itu diberi dua pilihan. Mau bunuh diri atau mau melanjutkan hidupnya. Begitu. Jadi kalau dia bunuh diri ya itu berarti pilihan. Pilihannya siapa ya? Pilihannya dia. Allah mengizinkan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah sudah menetapkan, menentukan bahwa orang yang dari atas lepas landas ya jatuhnya ke bawah. Hukum yang ditetapkan oleh Allah, kepala bentur dengan tembok ya pecah. Kepala pecah ya mati, itu ketetapan Tuhan. Tidak mungkin dia turun jatuh dari teong terpental naik kembali. Nggak mungkin, karena itu sudah tidak sesuai dengan kadar. Sementara Allah menetapkan segala sesuatu, halaknahu biqadar. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya. Saya tidak mau mati Tuhan. Terus saya cuma ingin coba-coba aja, mana tahu bisa mantul. Ya udah, naik ke lantai 3. Turun, trak, kedebuk. Coba-coba aja, tapi Tuhan sudah menggariskan. Benda yang jatuh dari ketinggian dengan kecepatan sekian akan menghantam benda keras di bawah. Ya kalau betis yang kena berarti betis akan muncul tulang keluar dari lutut naik. Trak. Kalau kepala yang kena berarti kepala terbentur, pendarahan, mati. Karena otak nggak berfungsi langsung. Ya itu sudah kadar. Manusia tahu nggak? Tahu. Kalau orang gila gimana? Ya tidak ada hukuman bagi dia. Karena dia nggak tahu. Tapi kalau manusia tahu, kenapa dia loncat? Padahal dia tahu. Berarti dia pilihannya. Seperti itu saudara. Itu pilihannya dia. Silakan. Jadi kalau akal pikiran itu termasuknya bukan termasuk takdir ya bang, tapi masuknya anugerah, ya nggak sih? Iya, betul. Anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita, bahkan itu adalah serpihan cahaya yang Tuhan berikan kepada kita. Itu serpihan cahaya tuh. Sampai kita bisa membedakan apa bedanya orang yang jatuh dari lantai 1 dengan yang jatuh dari lantai 3 atau lantai 5. Serpihan cahayanya mengatakan orang yang jatuh dari lantai 3 itu dibedakan dari faktor suara. Kalau lantai 3 suaranya begini. Boom. Kalau lantai 1 boom. Kebalik. Cahaya yang ada pada diri kita ini berupa akal itu yang menerangkan itu. Nah, tapi sama-sama teriak, bukan? Dari atas teriak dulu, baru bunyi, ketepak. Kalau dari lantai 1 ketepak dulu, ketepak. Belakangan baru Jadi akal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu serpihan cahaya untuk penerang, Kenapa kemudian sapi tidak jatuh dari lantai 3? Apakah karena mereka juga punya serpihan akal yang menghantarkan mereka nggak mau naik ke atas, ngopi-ngopi di lantai 3, kespleset jatuh, pak? Enggak. Tapi karena sapi tidak disetting oleh Tuhan badannya untuk bisa menaiki tangga lift. Bagaimana kalau sapi mau naik tangga lift? Pencet tombolnya itu gimana? Nggak bisa. Jadi keutamaan kita sebagai manusia diberikannya Allah akal. Maka karena akal inilah kemudian menghantarkan kita kepada kebenaran Islam. Gitu. Atau kalau misalnya ada orang berpikir, berarti saya berpotensi bunuh diri dong. Karena saya bisa pencet tombol lift, naik ke atas puncak gedung, habis itu loncat. Sapi enggak, berarti enak di sapi. Ya sudah, silakan tukaran kalau gitu. Sapinya yang jadi manusia, ya yang mau jadi sapinya yang jadi sapi. Oke, sekira begitu saudara Bimbei. Saya di sini sudah azan, saudara. Ya, makasih ya Bang. Sama-sama. Ya. Kalau tidak ada kalau tidak ada dari apologet Islam yang ingin naik untuk mengisi kelas, kita tutup ya teman-teman. Iya, makasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu 5 menit. Kalau ada dari apologet Islam yang ingin naik, silakan naik seperti biasa. Izinkan Bang Zuma untuk ibadah dulu. Karena sejauh ini belum ada Kristen ya teman-teman. Mereka masih sibuk kayaknya. Baru disebut namanya. Panjang umur. Bismillah. Assalamualaikum Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku Kandito. Izin Dinda, udah azan di sini, saya ibadah dulu. Seperti biasa, silakan buka ruang selebar-lebarnya untuk teman-teman kita belajar dan menjelaskan kita materi keyakinan mereka. Kalau Nabi Musa alaihissalam, backingannya adalah Allah, pencipta langit dan bumi, mengajarkan, menanamkan, menancapkan akidah. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144-145. Ya toh? Bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menanamkan akidah yang sangat mantap kemudian kepada Bani Israel untuk meneguhkan ajaran Taurat itu. Begitu juga di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 145 maksud saya. 145. Bahwa 145 bahwa Nabi Muhammad diajarkan untuk menjalankan Nabi Musa diajarkan untuk mengajarkan kepada kaumnya untuk menanamkan akidah mereka terhadap Taurat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak dipandang beriman ketika ahli kitab itu tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam Al-Quran surah apa itu ya? Kul katanya, kul ya ahlal kitab lastu ala syai'. Itu surah apa itu Dinda? Surah Al-Maidah ayat 68. Ya, Al-Maidah ayat 68. Nah, tanamkan itu berarti yang membackup Nabi Musa adalah Allah, Tuhan. Sehingga Nabi Musa menanamkan hukum-hukum itu kepada kaumnya. Nah, Paulus datang melepaskan hukum-hukum itu malah. Malah kalau kita lihat dalam Galatia 2 nomor 16 itu ngeri itu Dinda. Dikatakan di situ, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan Taurat. Wow, tidak ada seorang pun kata dia. Jadi nabi-nabi terdahulu yang datang kepada Bani Israel yang menekankan ajaran Taurat, termasuk Yesus itu ternyata tidak dibenarkan. Nah, itu muncul pertanyaan, siapa backingannya Paulus ini? Kok hebat kali? Itu Dinda ya. Yang membackup Paulus ini siapa? Sampai hukum-hukum Tuhan itu dibilang tinjak lah, dibilangi kotoran, skubalon dan seterusnya. Sahabat-sahabat, saya ibadah sejenak. Ada Dinda Dito, beliau juga alhamdulillah insya Allah bisalah. Dia mumpuni juga dalam hal ini, seorang mu'alaf yang belajar dan ingin belajar dan terus belajar dan ingin berbagi. Dia siar agama bersama dengan kita di sini. Saya pamit untuk sementara. Saya akan hadir kembali. Saya hanya izin ibadah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda. Ini sudah jadi host di sini. Belum moderator kan. Akun analisa anti rungkat sejauh ini masih berfungsi. Mantap. Kalian anti rungkat terus. Saya tidak pernah diajarin anti rungkat. Sekuat apapun anti rungkat tetap aja diberondong sama pelurunya mereka. Kuat senjata mereka. Oke Dinda. Oke ya teman-teman semuanya ya. Sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Iwan Villa, saya sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi pemaparan dari Gurunda, ya Gurunda kita semuanya, selaku sebagai Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, sudah dikasihnya kisi-kisi tentang bagaimana Al-Quran Al-Karim mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Kalau teman-teman, saya bisa berikan referensi, saya juga diberikan referensi dari Pak Ketum, ya Ustadz Alif,
gunakan Al-Quran aplikasi Al-Hadi. Di situ ada banyak kisah-kisah para nabi. Contoh saat ini kita buka dari kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, di dalam surah An-Nisa ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan naqsushum 'alaika wa kalamullahu Musa ta'liman. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu dan kepada Musa. Allah berfirman langsung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi kalau keterkaitan dengan hubungannya dengan Paulus ini, kalau tadi mengenai hukum Torah, hukum-hukum untuk manusia yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dan untuk kaumnya pada waktu itu, jelas ya, tadi kita perdengarkan juga mungkin ada di Imamat ya. Imamat 31, 32. Itu tentang perjanjian untuk seluruh Bani Israel yang diberikan untuk seluruh rakyatnya, ditanamkan di dalam hatinya. Nah, kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai keturunan orang Yahudi, tetapi memiliki mama orang Yunani. Kan gitu ya? Kalau kita melihat dari referensi prasejarah, bahwa Paulus ini ada hubungannya dengan Claudio Nero. Teman-teman bisa cek, bisa ambil referensi dengan keyword di Chrome, siapakah Claudio Nero. Nah, kalau hal yang tentang sejarah, kita mengguru, kita menjadi muridnya Ustadz Kainama, Masya Allah. Beliau literatur tentang sejarah, membongkar bagaimana hiruk pikuknya tokoh-tokoh di dalam kekristenan. Insya Allah kita dapat semua inti poin pemahaman dari sejarah. Karena teologis lawannya hanya fakta historis, ya. Kemudian kalau melihat tentang pengajaran Paulus, teman-teman pasti tidak asing lagi bagaimana kami Apologet Islam Indonesia selalu menggaungkan bahwa memang Paulus ini ajaran intinya adalah dalam kelicikanku aku jerat kalian dengan tipu daya. Itu di 2 Korintus pasal 12 nomor 16. Bisa teman-teman cek ya. Bisa teman-teman cek bahwa di situ ada kalimat strip kamu katakan. Nah, kalau tanda strip ini hanya terjadi di Indonesia. Usaha daripada Bani Salemba atau Lembaga Al-Kibul Indonesia mengibuli orang-orang Kristen di Indonesia, yang jelas-jelas tertulis di situ dalam original teks tidak ada kamu katakan. Jadi hal yang jelas-jelas pengakuan dijadikan tuduhan, poinnya ada di sana. Baik, sembari kita lanjutkan nanti, kalau ada teman-teman yang mau naik, kita khususkan dulu ya buat teman-teman Kristen kalau ada. Sehingga pada saat gurunda kita, Bang Zuma sudah hadir kembali, sudah bisa langsung disambut gaung diskusi lintas agamanya. Kalaupun pakai yang frontal, insya Allah aman komalnya ya. Oke. Tolong bantu follow Kang Dito 17. Oh, asya Allah di follow, di ini apa ya, dipromosikan. Ini akun terakhirnya Kang Dito, Debater 17. Ini kita dengan teman-teman yang kemarin mengkulik bagaimana bug sistem yang ada di TikTok. Itu kita buat sebagai analisa. Kalau masih tembus, bisa pelanggaran, ya mohon maaf, berarti kita perlu lagi gitu ya. Akal sehat minta naik. Akal sehat ini Kristen atau Muslim ya? Ya, kita angkat dulu. OTW 18 mudah-mudahan enggak ya. Ya, assalamualaikum.